الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمين. Allah muslimin dan muslimat, para makmum majelis subuh, jamaah masjid Uswatun Hasanah yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di rumahnya untuk sama-sama beribadah melalui sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan memakmurkan majelis ilmu halaqah zikir ini. Sebagaimana halnya tadi Raisul Jalasa, kami pun berdoa mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha besar, yang maha agung, menerima berbagai rangkaian aktivitas ibadah kita pada hari ini. Hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku, jika kehidupan ini pada setiap harinya, dari semenjak awal hari hingga nanti malam hari, adalah sebuah perlombaan. Dan memang kehidupan ini perlombaan, bukan lagi memang atau bukan lagi andai, tapi memang perlombaan. Di Quran kalimatnya wasari'u, sabiqu, apalagi fafiru, dan seterusnya. Memang hidup ini perlombaan. Dan jika memang kita sudah memaknai kehidupan ini perlombaan semenjak awal hari hingga nanti malam hari, maka kami menghimbau kita semua, mari kita upayakan sudah unggul di garis start kehidupan dengan dua hal saja, yaitu niat dan ilmu. Jadi di garis start saja kita sudah memulai dengan keunggulan, supaya bisa finish dan menjadi juara, finish terdepan dan menjadi juara. Maka di garis start kita harus berupaya untuk apa? Meraih keunggulan. Karena ada beberapa orang di kehidupan ini yang dia itu sukses, berhasil, tersebar, sudah unggul di garis start. Contoh, seseorang lulus di sebuah universitas kenamaan, karena sudah di garis start, sudah unggul. Oh, anaknya dosen, anaknya rektor gitu. Ada orang dalam sudah unggul di garis start, meskipun konotasinya jelek, tidak bersaing secara sehat, bisa mencuri start. Begitupun di
Ada yang unggul di garis start, bukan nyuri memang, tapi unggul seperti ban yang baru, bagus, atau engine-nya memang masih bagus dan lain sebagainya. Maka kehidupan kita, sekali lagi kami ingin menghimbau semuanya, mari kita upayakan sudah unggul di garis start kehidupan ini dengan dua hal. Apa namanya? Niat dan ilmu. Ini garis startnya subuh ini. Gagal di garis start, tidak unggul di garis ini, maka di ujung hari ini kita tidak akan menjadi pemenang. Pertama niat, mari kita dalami itu sebelum lebih jauh ke substansi. Niat para ulama. Ada sebuah riwayat Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man asbaha la yamidul ma'ala ahadin ghufira ma jala." Siapa yang di pagi harinya la yamidul ma, dia tidak berniat untuk melakukan kezaliman ala ahadin kepada seorang pun. Di pagi ini hati kita itu bersih dari niat-niat buruk kepada orang lain. Tidak ada niat untuk melanjutkan ghibah, tidak ada niat untuk melanjutkan ya semua kezaliman terhadap orang lain saudara-saudara. Maka ghufira lahu ma jala, Allah mengampuni dosa-dosanya. Baru niat saja tidak akan melakukan kezaliman pada siapapun, sudah akan mengakibatkan diampuni dosa. Atau yang ngajak pada kita, "Kang, ayo orang dibahkan siapa ini? Kamu ini bawa motor aja, apa jika ramah sana? Padahal gawe saja teh, buang-buang ini motor ini." Maka kita sebagai orang yang berniat di pagi hari tidak akan melakukan kezaliman pada seorang pun, sebaliknya bagaimana kita lakukan terhadap ajakan ghibah tadi? Menolak dan meninggalkan, tidak melayani, tinggalkan. Ini bahaya karena bisa memindahkan kejelekan yang kita, orang yang kita omongi pada kita, dan memindahkan amal baik kita kepadanya. Itu kan sebuah kerugian yang nyata. Lalu lanjutan hadisnya, wa man asbaha yanwi nusratal mazlum, dan barang siapa yang di pagi harinya berniat untuk menolong orang yang terzalimi. Kalau tadi mah tidak berniat menzalimi, kalau sekarang berniat untuk menolong orang yang terzalimi. Lalu waqa'a hajatil muslim, dan mencoba berniat untuk memenuhi kebutuhan, keperluan seorang muslim saudaranya, kana lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Maka siapa yang melakukan tiga perkara tadi, satu, tidak berniat doli kepada siapapun, dua, niat untuk menolong orang yang terdolimi, tiga, niat untuk membantu hajat saudaranya semampuannya. Maka orang yang seperti inilah yang akan mendapat pahala haji mabrur dalam Gusti Allah. Apa ada yang tahu haji kita mabrur atau tidak? Tapi ini sudah ada jaminannya. Ini pasti mabrur gitu. Seperti, dan kalimat keajri hajati mabruratin terdengar oleh sahabat itu bukan perkara ringan. Kita sudah mengalami ibadah haji itu betapa berjibakunya, ibadah yang cukup panjang hingga berhari-hari, dan itu pun saya katakan masih ringan jika dibanding dengan seabad lalu, bahkan terus ke belakang. Perjalanan yang sangat berat lewat air di laut saja hingga berbulan-bulan, belum lagi perjalanan daratnya. Terus apakah ada hotel di sana? Berat. Yang ada membuat tenda masing-masing. Jangan dibayangkan ada pemandian air hangat, AC. Jadi keikhlasan orang waktu itu dalam ibadah haji sangat teruji. Dan tentu saja dari Nusantara begitu jauh perjalanannya, dan tidak sedikit dari antara mereka yang syahid dan tenggelam di tengah lautan. Bisa balik lagi ke Indonesia itu luar biasa bahagianya, dan mereka tidak akan merusak ibadah yang berat itu dengan niat-niat buruk. Kalau sahabat yang dipanggil Allah, ya, Allah. Tiga perbuatan tadi akan
mengakibatkan pahala yang sangat besar, yakni mendapatkan seperti mendapatkan pahala haji yang mabrur. Maka niatkan, niatkan. Ulangi, niat apa tadi? Tidak menzalimi. Lisan itu. Dua, niat menolong orang yang terzalimi. Tilu, membantu. Bukankah ini Superman? Coba tokoh-tokoh superhero kan yang digambarkan film meskipun itu bullshit semua itu kan nolong gitu, nolong bantu, dan dia digambarkan tidak pernah melakukan kezaliman. Jadi superhero sebetulnya orang ini. Apakah ini hanya omong kosong? Dalam Islam tentu tidak. Ini real, ada orangnya. Siapa? Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian murid-murid beliau, para sahabat, kemudian generasi setelah itu. Dan kita ingin mencoba menirunya. Bisakah kita menjadi superhero seperti itu? Sangat mungkin, karena Rasulullah seperti nama hadis ini, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau uswatun hasanah pasti bisa ditiru, pasti bisa diikuti. Kemudian para ulama, riwayat yang kedua masih berkaitan dengan niat. Jangan sampai sebaliknya sekarang. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi." Siapa yang di pagi hari di garis start kehidupan ini sudah mengeluhkan kehidupannya. Sulit akhirnya gitu. Sudah mengeluhkan kehidupannya pada orang lain, bukan pada Allah, pada orang lain. Maka faka'annama yashkuru rabbah, seolah-olah ia telah mengeluhkan Tuhannya. Isukene di garis terakhir, geus-ngeluh akan kehidupannya yang serba sulit padanya, serba tidak memihak padanya. Maka seolah-olah begini, duh, ini boga Tuhan, boga Allah teh asa tuara kaya, asa lemah boga Tuhan teh. Dengan hajat-hajat saya itu terpernah cumbang. Semua kebutuhan saya tidak pernah terpenuhi. Pangeran saya tidak miskin, gitu. Seolah-olah ngomong kayak gitu lah. Ini saya menafsirkan sendiri kalimat ini. Jadi siapa yang sudah mengeluhkan, apalagi keluar di FB, di IG, di Twitter, namun ini saya sebutkan ini. Bujur bisu, namun aduh, ya Allah ya Rabbi, kehidupan dia keluhkan. Jika nanti batul kan udah apa karena kali hidup pula gitu. Hayang nama tuh sih. Nunggu komentar, nunggu like, share kayak gitu atau mana? Kok tidak bisa kitman, menyembunyikan penderitaannya? Ini di masalah orang ini. Siapa yang digaris tahu suhu itu, dia sudah mengeluhkan kehidupannya. Dzikr ma'asi, faka'annama yashkuru rabbah. Dia seolah-olah telah mengeluhkan Tuhannya. Mengeluhkan perkara kecil lagi, mengeluhkan Allah. Yang ada itu harus mengeluh kepada Allah yang maha besar, maha memberi segalanya, maha mendengar dan tidak pernah bosan, maha mengijabah. Tapi tidak dilakukan oleh orang kebalikan ini. Lalu dengan asbah li umuri dunya hazinan, siapa yang di garis start ini sudah menyedih, merasa sedih dengan urusan dunianya, sudah sedih dengan urusan dunia di garis start ini, umat sedih dengan urusan dunia, dagang bangkrut rugi, pepewakan tani gagal panen, karir can naik, jabatan, gaji can naik, tapi malah dipotong deh. Merasa sedih dengan urusan dunia. Kumai jalan model itu. Faqal asbaha sakhitan 'ala Allah. Sungguh ia telah merasa apa ya istilahnya sakhitan itu,
tidak puas, ya. Sungguh ia dinilai tidak puas atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Tidak puas dengan ketetapan Allah, akhirnya dengan takdir. Hari ini dagangan kita rugi, takdir bukan? Takdir. Hari ini kita jatuh dan terluka, takdir bukan? Takdir. Gagal panen, tidak naik jabatan, kan semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala atur dalam kehidupan. Meskipun tentu masih ada celah sunatullah tersebar sebab dosa kita, kesalahan dulu error kita bisa jadi. Namun tentu ada koridor takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita harus menyandingkan dua hal tadi. Satu ada ranah mutlak prerogatif Allah, kedua memang ada terpengaruh dari usaha-usaha manusia. Orang Allah, kalau itu kita lakukan mengeluhkan merasa sedih terhadap kehidupan dunia, maka orang seperti ini dinilai telah merasa apa tadi? Tidak puas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa man tawadda'a li ghaniyyin lilahu, siapa yang merendahkan dirinya, menundukkan diri di hadapan orang kaya tersebar kekayaannya. Jadi ngali pangjung aganda gitu, menerima bungkuk money. Wa man tawadda'a li ghaniyyin lilahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Selalu merendahkan diri di hadapan orang kaya terhadap tersebar kekayaannya, padahal belum tentu didapat dari harta yang halal, belum tentu juga dibelanjakan di jalan yang benar. Tapi lamun panggil juru karar itu teori asal tikran gitu. Maka kata Rasulullah, sungguh telah hilang dari dia sepertiga agamanya. Dia selalu pakai begitu mah. Kaya dan miskin itu di mata sahabat itu bukan pembicaraan keren gitu. Karena kaya dan miskin itu hanya pilihan bagi generasi terbaik itu. Aslinya kita mengenal ada pokoknya sahabat Abu Darda yang terkenal fakir. Bukan fakir itu bukan karena, jadi itu karena memang pilihan saja. Kalau dia kaya dia sangat bisa. Begitu pun kita mengenal sahabat-sahabat yang kaya raya dari mulai lahir hingga wafatnya, macam-macam kalau diurai satu persatu. Tapi bicara kaya miskin itu biasa saja, bukan pembicaraan yang besar, tidak seperti hari ini. Kalau ada pelatihan, maka ujung-ujungnya supaya apa? Cepat kaya kali, cepat kalimatnya. Kalau perlu ada latihan zikir, ada latihan macam-macam, ujungnya supaya kaya juga. Emang agak aneh di zaman ini. Padahal tema kaya miskin di kalangan sahabat itu bukan tema yang pantas dibicarakan. Dan mereka kalau mau kan bisa kaya semuanya. Dan itu rumus dalam Islam. Aslinya rumus, tapi bukan bicara untuk kita bicarakan sekarang. Asalkan kita menjadikan akhirat sebagai orientasi, pasti Allah akan datangkan dunia dengan cara merangkap. Wa atasul dunya wa hiya rahimah. Itu pembicaraan terpisah dan panjang. Aslinya kaya miskin itu hanya pilihan. Abu Darda, Abu siapa lagi? Mereka tidak ingin seperti Uthman, tidak ingin seperti Abdurrahman, tidak ingin seperti Umar. Yang inginnya seperti itu, baju compang-camping, itu pilihannya. Mereka sekalinya dapat harta hanya transit langsung dibagi-bagi segera. Kan tidak ingin lama-lama dalam genggamannya. Tapi sekalinya ada sahabat yang kaya juga menyelamatkan, tidak mencelakakan. Luar biasa bukan? Miskin menyelamatkan, kaya juga menyelamatkan. Beda juga, miskin celaka, kaya homo kalau bisa mewakili. Tadi mau dibahas ya, itu bahasan terpisah. Intinya kalau kita merendahkan diri kepada orang kaya tersebab kekayaannya, maka telah hilang sepertiga dari agama kita. Para hamba Allah, ikhwan dan akhwat, para pemangku majelis ilmu, mari kita unggul di garis start kehidupan ini dengan niat. Mumpung aja di garis start, ayo niatkan mau melakukan kezaliman. Namun bisa mah justru nurunan jalma nu terzalimi.
ini bahkan memenuhi hajat saudaranya. Dipantulkan luar dan bisi ayah dulu, anu ke memerlukan bantuan, kuliah teh, rek nikah teh, rek berobat teh. Paling tidak kita punya doa, dan temayar doa. Hingga Allah teuing gitu, Allah bisa sesuatu yang bisa kita kontribusikan. Doa mah jika bisa, perhatian mah jika mampu, gitu. Lakukan apapun untuk unggul di garis start ini hadirin. Lakukan apapun untuk unggul. Dan dari 3 hal buruk yang tadi kami sampaikan di hadis kedua. Apa itu? 1, mengeluhkan kehidupan. 2, menyedihkan urusan dunia. Dan ketiga, kita tidur merendahkan diri di hadapan orang kaya. Kalau di hadapan ahli ilmu, lain lagi urusannya. Di hadapan orang-orang yang sudah dikenal kesolehannya, lain lagi. Disitulah baru kita posisikan. Di hadapan para pembesar maupun orang-orang kaya, itu maka bersikaplah proporsional, jangan sampai merendahkan diri. Supaya merendahkan diri supaya dapat cipratan hartanya atau kedudukan. Tetap orang badan lagi. Ayo kasih pertanyaan kamu bagus tuh. Kasih pertanyaan soalnya, jilbab barokah kan kita mau. Tapi untuk urusan dunia dalam pandangan syariat itu sangat rendah. Ingin posisi, ingin harta, sehingga kita harus merendahkan bahkan menjilat. Ini sangat rendah untuk dilakukan. Orang beriman yang di dadanya ada cahaya Islam itu tidak boleh menjatuhkan keislamannya tersebab perkara-perkara itu. Para Allah, saya harap kita semua sudah unggul di garis start dan siap melesat maju menuntaskan perlombaan dan meraih kemenangan sebagai juara di mata Allah di ujung kehidupan ini. Rek maon oke lah paribasakan di dinten ieu naon tidak mengapa sedang wafat dalam keadaan perlombaan di jalan Allah. Para nabi itu syarat yang pertama itu kan niat. Tadi kita harus unggul di garis start kehidupan dengan dua, yang keduanya dengan apa? Dengan ilmu. Sekarang kita berada dalam majelisnya. Kalau dari ayat tadi bisa kita jumpai dalam kitab Nasoihul Ibad Syekh Nawawi Al-Albani, silahkan bisa dibaca. Kemudian yang kedua tentang ilmu ini ada sebuah ungkapan atau ucapan dari para salafus salih, bisa dibuka dibaca dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Kalimatnya begini: Idza ata 'alayya yawmun la azdadu fihi 'ilman yuqarribuni ila Allah fala burika li fi tulu'i syamsi dzalika al-yawm. Ini pentingnya unggul di garis start dengan ilmu. Siapa yang idza ata 'alayya, jika diberikan kepada saya yawmun, tambahan hari. Ini hari Ahad itu tambahan enggak buat kita dari Allah? Tambahan. Idza ata 'alayya yawmun la azdadu fi ilman. Sayangnya hari ini anil umur dan tambahan secara dohir, hitungan harinya bertambah, tapi tidak berbanding lurus dengan tambahan ilmu. La azdadu fi ilman. Yang ilmu ini yuqarribuni ila Allah, yang mampu mengantarkan kita taqarrub pada Allah. Maka hari yang diberikan ini, tambahan hari ini, pada burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Hari ini dalam pandangan tadi kata para salafus salih, bukan kata orang biasa nih. Maka tambahan hari ini sama sekali tidak berkah untuk sampai segitunya. Dengan kata lain, setiap hari bertambah, maka harus bertambah pula ilmu. Atau paling tidak seminggu sekali ya Tuhan. Ya tadi poin Jumat, di poin Jumat kan orang pernah hadiran sholat Jumat. Tadi sholat Jumat itu ada khutbah. Nah itu jadikan ilmu, pengingat, mau ibadah, pengajaran. Maka harus didesain sebagus mungkin mengarah itu tentang Jumat teh. Ulah datar, garing, tidak berkesan, karena orang tidak diundang datang dengan pakaian terbaiknya, dengan keadaan bersuci, penuh kesadaran, ketaatan pada Allah. Maka dijamu lewat khutbah tadi dengan nasihat-nasihat yang
tuh boleh Ahad. Alhamdulillah naik level seperti. Jadi minimal dalam 3 hari sekali lumayan. Nanti ada ilmu lain, ilmu lain setidaknya dalam 3 hari kita menambah ilmu ini minimal nanti. Nah, oleh karena itu hadirin, sekali lagi posisi kita mudah-mudahan sudah unggul di garis start karena kita sudah berniat bagus di pagi ini. Lalu yang kedua, memulai hari Ahad ini dengan tambahan ilmu. Insya Allah kita akan akhiri kehidupan di garis finish nanti sebagai juara dalam keadaan. Juara apa nih? Juara sebagai hamba Allah. Itu tidak hanya fadkhuli fi ibadi wadkhuli supaya masuk jannah harus punya 3 apa? Ibadi. Ini kalimat hamba itu tidak ringan. Maka garis finishnya kita sebagai hamba Allah, sebagai muttaqin, karena inna akramakum indallahi atqakum. Para hamba Allah, ikhwan dan akhwat, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah kami ingatkan tentang pentingnya unggul di garis start dengan 2 hal tadi, yaitu niat dan ilmu, berikutnya kita akan mengkaji suatu dari sejarah atau dari sirah mengenai apa yang kita sekarang memasuki, yaitu bulan Zulqa'dah dan peristiwa yang di dalamnya. Di ujung pembicaraan ini kita akan ambil pelajaran atau hikmah, i'tibar, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan dari peristiwa yang dilalui Rasulullah dan para sahabat di bulan Zulqa'dah. Sekarang Zulqa'dah bukan? Tahun ini kali dulu tanggal sahabat. Hah? Air bulan ini kaping seberapa? Kaping 18 berarti bulan Zulqa'dah nanti kaping sama gitu. Nah, ini kita ambil beda-beda bener. Oh, ya tuh kudu ngalehan ya, kalau suara terbanyak. Jadi sami tanggal 18 maksudnya. Jadi kayak bulan ada seberapa di 2 mingguan nih. Langkung. Ya, sobat, siapa yang tusuk sate teh? Tusuk sate siapkan ke kurban. Tusuk sate siapkan ke kurban bagi yang mampu ya. Para hamba Allah, kita dalami dulu mengapa dinamakan Zulqa'dah. Ini saya senang dengan bahasa, jadi besok dikulik gitu, ini di mana asal kata gitu. Lalu mencoba buka kamus, bahkan kalau perlu ya di bahasa kita juga apa gitu. Nah, kami temukan beberapa data yang mudah-mudahan jadi tambahan atau hasanah keilmuan. Jika itu Zulqa'dah kan tadi ada 2 kata, Zul dan Al-Qa'dah. Zul itu artinya mempunyai, memiliki. Za bisa Zul. Al-Qa'dah asal katanya Qa'ada, yang akan kita bahas nanti. Nah, kalau di Jawa itu ada istilah sewo, lalu diganti menjadi silo. Silo itu kan di Sunda. Nah, Anda ke silonya. Sila. Yang paling mendekati dengan Qa'ada ya silo. Karena Qa'ada artinya duduk. Duduk itu Qa'ada. Saya sedang Qa'ada, Anda sedang Qa'ada. Nah, apa bedanya dengan jalasa? Karena di bahasa Arab ada jalasa, ada Qa'ada. Di bahasa Indonesia sami duduk diartikan. Ai Qa'ada man minal ulwi ilal asfali, dari berdiri ke rendah, dari tinggi ke rendah. Contoh ya, Qa'ada yang uqud fil amr nabi, duduklah. Uqud itu namun kita ingin memerintahkan seseorang duduklah, maka seseorang yang posisinya tadinya berdiri, ketika yang berdiri suruh duduk, uqud kalimatnya. Di Quran itu ada di surah Al-Imran contohnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Di qiyam bela kare qu'ud. Begitu di surat An-Nisa ayat 100 sekian. Amun jala saya jlisu ijlis wa amrna. Kuwa ijlis tiana kaluhur. Ya, dari berbagi. Lamun kergogoleran itu keringaran di piwaran panceluk carina, maka kalimatnya
Idris. Jadi tong salah merapil tapi ini ajar mah biar salah oke. Tapi dalam prakteknya yang ahli seperti itu perbedaan antara qa'adah dengan jalasa. Tadi ayo orang ini jalasa atau qa'adah? Jalasa sebab terus beres tahiyat kan gitu. Anggaplah dengan boleh semua. Jadi di Jawa ada silo. Nah, silo lebih dekat ke qa'adah. Lamun di Sunda bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 itu disebut dengan apa sih nama-nama bulan di Sunda? Lain pengaku orang Sunda ya. Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud. Lain Muharram. Sana Muharram. Sana mungkin ada gunungan. Ayo Muharram di Sunda apa? Sanes, ayah istilah sanes. Ya masalah bilang harus. Aslinya ayah menilai Safar, pakai F, pakai P, gitu. Ayo di Sunda istilahnya Safar. Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Rawah, Puasa, Syawal, Hafid. Bulan Dzulqa'dah tadi disebut Hafid 13-an hari raya itu. Muharram ya. Tapi dasarnya Muharram. Ayah menurut Kartika cenah gitu. Kartika itu bulan kahiji di Sunda. Gitu. Jadi Hafid, di Jawa kayak istilah Hafid. Di Jawa Hafid, di orang Hafid. Hafid maksudnya naon? Kajepit. Nah, Dzulqa'dah disebut kajepit. Sabab terapit oleh 2 bulan mulia, yakni Syawal dan Rajab. Ayat itu menyebut terapit oleh 2 Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya benar lah saja. Terlalu mana benar saja. Nah ini tidak ada kaitan dengan lamun yang meyakini diapit 2 Id batal keislaman. Ya udah. Kemudian gimana ya kaitannya akidah? Nah terus di Madura yang istilah pakai pek asal sebenarnya lain aja di panggang Sunda seterawas kadang-kadang itu pakai pek coba ayah ujungnya kan kepek jadi asal kumaha gitu. Pakai pek artinya terjepit juga di Arab namanya duduk. Kalau di namian Dzulqa'dah yang artinya memiliki duduk gitu. Ayat para ulama nyorikan dia al-qa'datu ahsyahrul hadi asyar min asyhur qamariyah. Bulan Dzulqa'dah teh bulan ke-11 tidak bulan tahun qamariyah. Wa huwa awwalul asyhurul hurum ats-tsalatsah al-mutatabi'ah. Bulan Dzulqa'dah teh bulan pertama dari rangkaian bulan-bulan haram. Rangkaian bulan haram bulan pertama itu Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram, bulan pisah Rajab. Jadi bulan pertama dari rangkaian bulan haram. Summiya bidzalik disebut bulan Dzulqa'dah teh li'annahum kanu yaq'uduna fihi anil isfari wal ghazwi wal mirah. Disebut Dzulqa'dah tersebab kebiasaan orang Arab waktu itu kanu yang udun duduk-duduk gitu. Duduk-duduk saja di rumah. Anil isfari tidak melakukan di dalam bulan Dzulqa'dah itu perjalanan. Wal ghazwi tidak melakukan peperangan. Wal mirah juga tidak melakukan mengumpulkan makanan gitu. Yang muncul abdinya bulan santai, bulan mager atau bulan aino cuti masal, malah gerak gitu. Jadi mereka menikmati hasil bulan-bulan sebelumnya. Jadi di bulan 5 nyantai, tapi nyantainya karena memang memposisikan bulan Dzulqa'dah sebagai bulan haram gitu. Ya tidak ingin melakukan banyak aktivitas di bulan ini. Bahkan mereka sengaja mengirim energi untuk nanti melakukan ritual ibadah haji, meskipun ritual ibadah hajinya masih jauh dari manasik Rasulullah SAW. Nah, sekarang ini kan tadi ngomong manasik di Arab salah di bulan membahasa teh. Jadi ayat bahasa Arab versi Indonesia. Menang tergitunya, betul itulah.
Misalnya sama dia, pas orang haji atau umroh yang ceritanya panggil itu, geriman, sekecamatannya kurang teh ngomong-ngomong travel anu gitu. Ayo manasik di mana? Oh manasik di gedung naon gitu. Di mana teh gedung? Oke, ayo sana teh kira-kira. Naon salahnya? Manasik. Naon paling mana Pak salahnya? Manasiknya ritual. Manasiknya artinya ibadah. Inna sholati wa nusuki. Ini kan itu kan manasik itu. Khudhu anni manasikakum kalimatnya. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Manasik itu dari ritual ibadah. Lain versi Indonesia manasiknya disebut latihan di orang. Tadi ya, kan versi. Manasik bularas versi bahasa Indonesia itu versi aslinya ibadahnya, ritualnya, rangkaian, sanes riyadhah. Tapi lalu dikembalikan ke versi Indonesia menang kenalan bebas dan memakan rusak akidah. Nah jadi kan masih gitu. Jadi karena mereka punya energi untuk persiapan manasik haji nanti, meskipun ritual ibadah hajinya masih jauh dari manasik Rasulullah. Para ulama, ada apa di bulan Dzulqa'dah ini? Tentu banyak peristiwa yang terjadi, banyak peristiwa. Yang ingin saya potret satu saja, yaitu dimulai pada surah Al-Fat. Ini surah Al-Fat berbicara Dzulqa'dah aslinya. Tadinya di subuh ingin baca surat itu dibagi dua, tapi bisi panjang itu ini. Kayak penuh subuh ini. Dimulai dari ayat ke-27 dari surat itu. Allah SWT berfirman, laqad sadaqallahu wa rasuluhu la haula wala quwwata illa billah. Ini atas apa surah Al-Fat? Semua kalian buka atau aplikasinya, bantuan sebetulnya. Bersama kita apa surah Al-Fat? Karena akhirnya dipohokin ke Allah ini. Laqad sadaqallahu laqad sadaqa rasuluhu ru'ya bil haq. Gitu ya. Laqad sadaqa rasuluhu, ada ayat Al-Fat. Dibacakan kan dari sing lengkap. Karena ayat nanti Allah tersebut. Ayat sadaqallahu rasulahu ru'ya laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhuluna al-masjidal haram insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Sungguh benar, sungguh maha benar Allah yang Rasulnya telah melihat dalam mimpinya. Mimpi apa? La tadkhulul masjidal haram insyaallah. Rasulullah itu dan para sahabat masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman sampai bisa bertahalul dan tidak ada rasa takut. Artinya ibadah umroh. Maka setelah bangun tidur, itu kan mimpi Nabi itu bukan wahyu. Maka disampaikanlah kabar gembira ini ke rumah Rasulullah terus kangen ke Mekah. Ini terjadi pada tahun ke-6 Hijrah. Berarti terus pada tahun Rasulullah tinggal di Mekah. Terus kita tahu. Setiap kali ada orang dari Mekah ke Madinah, saya ditanyakan lagi usum naon cina di Mekah. Pakai nama usum naon, padahal apa orang tadi itu batu rumput. Saking cintanya maka nanyain kabar tentang Mekah. Sampai Nabi pernah bersabda tuh, wallahi innaka la harubillahi alayya. Engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Itu hubungan lagi hadisnya. Gitu. Kalimat-kalimat, kalau bukanlah penduduknya yang mengusirku, maka aku tidak akan keluar darimu. Saking cintanya Nabi ke Mekah. Selalu ditanyakan ke orang-orang
orang ayah usum naon ayah di Mekah itu ekspresi kecintaan. Nah, ketika mimpi akan melaksanakan umroh, tentu bahagia dong, habis kangen gitu. Kan orang kami bisa mudik tahun-tahun, kapan merajal lah ya udah mudik. Namun pada Allah saat itu Mekah atau Masjidil Haram sedang dikuasai oleh orang-orang musyrik Quraisy. Seperti Masjidil Aqsa hari ini sedang dikuasai oleh Zionis. Maka kesembarangan asuh meskipun orang nyetor tiket ya kan itu ayat bisa kan itu, tapi cemara yang nggak bisa, tak bisa. Di checkpoint itu bisa asuh, tak bisa. Padahal kan muslim itu kan masjid, tapi karena sedang dikuasai Zionis maka nggak bisa masuk. Begitu pun masuk waktu itu. Disampaikan kabarnya ke sahabat, gembiralah semuanya. Dipersiapkan perbekalan 1.400 sahabat menyertai Rasulullah untuk umroh tahun ke-6 itu bulan Dzulqa'dah. Berangkat 1.400. Ya tentu membawa senjata, ada tatan-tatan, antisipasi, persiapan, bawa pedang. Kedatangan Rasulullah dan para sahabat didengar oleh musyrikin Quraisy, maka diutuslah beberapa delegasi sampai 3 utusan. Yang terakhir adalah Suhail bin Amr mencegat di Hudaybiyah. Cerita singkatnya, terjadilah perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Butirnya ada 5. Keseluruhannya seperti merugikan kaum muslimin, seolah-olah diisi butirnya. Namanya isinya 1, tidak boleh ada peperangan. Kita lakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Kalau ada peperangan antar kita. Itu 1. 2, cuma tuh yang buat. Oh iya salah mana? Dan itu menang buburin kalau penduduk Mekah kalau ke Madinah nggak boleh kembali. Betul. Kalau ada orang muslim dari Madinah datang mengunjungi keluarganya di Mekah, maka tidak boleh kembali. Tapi lamun mukatilu, kalau ada penduduk Mekah ke Madinah tanpa izin keluarganya harus tanpa izin atau tanpa izin dikembalikan. Rugi tak kira-kira? Rugi. Tahu kan? Umroh tahun depan. Umrohnya ditunda tahun depan. Umroh, ayeuna umroh. Mungkin umroh tahun payung we, tapi nanti we oge tonyana senjata. Ahli terkengingnya lah. Umroh we ti dinten. Bayangkan perjalanan Mekah Madinah itu 2 minggu sekali jalan. Berarti PP sasasinya. Tapi umrohnya tinggi gitu. Ayo ulang makan sekali angkat nggak 8 jam. Jadi itu saat lalu menang sambil menurut kalau perjalanan lebih singkat. Terus ini kalimat lalu kalimat yang boleh kita disampaikannya. Lalu kalimat bukan aja ada sedih kedua. Nah, di sini disebutkan perjanjian ini diikat atas dasar ketulusan dan kesediaan penuh untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Yang lebih menyakitkan itu bukan perkara yang tadi. 1, kata Bismillah harus dihapus. Nah, kita senang banget. Suhail sebelum masuk Islam, sebelum ketika beliau menjadi sahabat Nabi nanti menjadi orator yang sangat dulu dan menyelamatkan orang Mekah dari kemurtadan pasca Nabi wafat. Itu dia Bismillah fokus. Kami tidak mengenal. Diganti mengenal terus ganti Bismika Allahumma cek urama ngerti ya. Bano asal itu Bismika Allahumma kan gitu amu tuh. Tapi mereka memang tidak mengenal. Gitu. Diganti. Itu sahabat membangga kan. Mukanya bisa kali mangga. Mulai dengan Rasulullah terus diganti kan saya gitu. Terus kita ganti sama Muhammad Rasulullah, ganti Ubin Abdillah. Dalam memang dia Rasulullah, kita ngaku kalau ayat perjanjian menurut kita bisa umat gitu. Kami tidak mengenali sebagai Rasulullah. Kami mengenali dia Ibu Abdillah. Itu Ali bin Abi Thalib mengumpul sampai pada di makan-makan.
mangkal aslinya dibungkus. Cek Rasul ganti, paling dan Rasul tidak biasa jalan. Mana putih ganti kelihatan, sok adu bungkus. Bayangkan semua diterima oleh Rasulullah dan para sahabat, yang isinya seperti merugikan muslimin. Ini terjadi bulan Dzulqa'dah. Tanda tangan, dicap stempel Nabi itu. Dan memang begitulah skenario Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dianggap merugikan justru menjadi cikal bakal kemenangan besar dan keuntungan yang besar pula. Kemenangan agung, keuntungan besar. Nah, oh ya, di perjanjian itu tertulis juga bolehnya suku-suku Arab bergabung bersekutu dengan salah satu di antara dua belah pihak ini. Maka Bani Bakr bergabung dengan musyrikin Quraisy, Bani Khuza'ah bergabung dengan Rasulullah. Kemudian tahun ke-7 bulan Dzulqa'dah Rasulullah melakukan umrah qadha. Nah, ada peristiwa menarik di tahun ke-6 tadi, bulan Dzulqa'dah. Karena terus ditulis perjanjian, tong jadi umroh, Rasulullah sepakat. Pun ayat di Mekah kemarin, dikembali dulu, sepakat. Para sahabat mangkal riwayat kedua kalinya. Gus persiapan, gus tangan-tangan menjadi umroh. Cek Rasulullah teh, cukur rambut kalian, sembelih udhiyah kalian. Itu juga para sahabat. Baru kali ini perintah Nabi tidak didengar oleh seorang pun, termasuk Abu Bakar. Kapan nggak kok Rasulullah mereka naik ini? Tolong dorong nyaur, kakak isyarat oleh para sahabat terus berbuat terhadap instruksi Rasulullah. Kakak isyarat. Ini Rasulullah sampai nyaur 3 kali itu dilalu para sahabat. Kakak Rasulullah itu, wah ya naik. Kemudian saking kecewanya masuklah tenda, curhat ke istrinya. Pentingnya curhat ke istrinya. Ya. Aduh, saya para sahabat sinarieu sebenarnya itulah bahasa orang ya. Sinarieu kakarekeun bisa ya naon biasanya itu nurut ya. Rasulullah hariwah Allah murka ke sahabat karena tidak taat ke Rasulnya. Namun istrinya melihat dari sisi yang berbeda. Ya Rasulullah, atuh wajar. Sebagaimana Anda kan sudah kangen ke Mekah, betapa cintanya Anda ke Mekah, terus dihalangan. Kurang 6 tahun kemudian di tengah jalan dicegat, perang bodeng, kira-kira kumaha? Gitu. Kapan boleh pertama Mekah? Sedetiknya. Gitu. Atau entu kan dimana? Insya Allah, Insya Allah. Orang 5 tahara. Tahara beda. Gimana gitu? Apa sahabat tadi? Wajar ya. Akhirnya kione anjing tong seueur sahur keluar di tenda, panggil tukang cukur anjing, cukur rambut anjing. Tulis sembelih di rumah tong seueur sahur. Sebagai seorang suami yang memang patut diteladani dan dikagumi, tidak menunggu cicing dan teman apa lawan itu, gitu. Tidak begitu. Apa naulah awewe hadirin muslim itu luar biasa. Ini bukan waktunya kita bicara masalah itu. Rasulullah mendengarkan usulan istri beliau, keluar dari tendanya tanpa banyak bicara, mengukur gitu, dicukur. Melihat Nabiullah dicukur, para sahabat berebut potongan rambutnya untuk mengambil berkah. Setelah itu Rasul menyembelih kambingnya, menyembelih kambing bersorangan, menyekolah kepapaan, 5 yang menyekol sirah, domba tuh mungkin seorang itu kayak gitu, Rasul bersorangan masjid domba, jadi udah segitu jas. Udah. Sapi mah wajar lah, sapi mah gitu ya. Itu domba ngarubuhkeun ku di luar. Tasida, Rasul punya nira sama cinta. Melihat Rasulullah melakukan itu, para sahabat berlomba-lomba. Itu naon bisa gitunya? Tadi nyaur mah tadi gugur. Ayeuna disonoan pada wahibul. Sadaya tadi cukur rambutnya, sadaya nyembelih sembelihan. Terus pulang. Tahun payuna, tahun payu tahun ke-7 Rasulullah melakukan umrah qadha.
ya, dan tadi tidak membawa senjata, benar-benar aminin muhalikin rusaku. Tapi Kak Umar tahun kabinet kemarin itu datang Abu Bakar, untung nggak datang Abu Bakar ini. Ya Abu Bakar, bukankah kita benar? Benar, si Abu Bakar. Bukankah beliau dan Rasulullah? Benar. Bukankah orang kafir ini salah? Benar. Nah itu terjadi dulu. Ayo orang galai kafir kabur saya gitu. Umar, atur, hayang mengalai. Cik Abu Bakar Umar, ya Umar, innahu Rasulullah. Beliau tidak akan melakukan tindakan kecuali atas petunjuk. Justru itu karena Rasulullah. Lalu karena kalau beliau memang palsu nabinya, pasti jangan maling. Gitu, musik saya pasti jangan maling. Agak biarkan ya. Sikat saya. Justru ini karena Rasulullah. Jadi itulah pentingnya petunjuk ini. Di tahun ke-7, ketika Rasul menyampaikan kepada sahabat nanti terjadi ayat, Rasul menyampaikan, inilah benarnya sadaqallahu gitu. Maha benar Allah, karena memang Allah tidak menyampaikan kapan tahunnya. Allah hanya menyampaikan engkau akan melaksanakan umroh dalam keadaan aman, tidak disebut tahunnya. Kan di surat 27 tadi, ayat 27 kan tidak disebut laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya pihak, tidak disebut tahun. Ternyata tahun yang 5 sudah dalam ayat tadi tahun ke-7. Orang musyrikin ke gunung-gunung, ke bukit-bukit dari kejauhan melihat Rasulullah dan para sahabat melaksanakan umroh dengan luar biasa, dan itu menjadi inspirasi taubatnya beberapa penggawa Quraisy seperti Khalid bin Walid, seperti Amr bin As. Meskipun Amr bin As tidak ada di situ, ke di Habasyah. Itu. Amr bin As wasilahnya Raja Habasyah dan Najasyi itu wasilah hidayah nanti. Khalid bin Walid tinggal di kejauhan. Jika benar kunci nanya gitu. Datang surat di timurna Walid bin sana bilang saja. Balik saya bilang orang bilang lucu ini. Supaya gampang. Jadi ketambahan itu surat, jadi tambah Bismillah, istiqomah manzil, rek istiqomah yang benar jalan hidayah. Berangkat ke Madinah, di tengah jalan tempatnya Amr bin As, gitu. Kelas si Amr bin As juga apa nih naik berarti, gitu. Tengah jalan mereka Madinah. Wallahi huwa Khalid. Ditangros, reka mana gitu. Jawab tijulah ke saya, reka mana gitu. Bisi disangka era menyatakan orang Islam. Setelah kamu api-api cakap itu, saya akan ke Madinah seperti bagaimana yang kamu juga akan menuju itu kan, gitu. Kita satu-satu gitu. Kita akan menyatakan keislaman di depan Rasulullah. Kita terlambat semenjak hari ini, gitu. Kita terlambat. Enggak tuh. Sampai puncaknya di tahun ke-8 terjadi peristiwa Fathu Makkah. Bani Bakar menyerang suku Bani Khuza'ah, dan dari situlah mulai cikal bakal terjadinya Fathu Makkah. Jadi butir-butir yang 5 tadi ditambah dengan hal-hal lainnya betul-betul menguntungkan kaum muslimin. Hingga Fathu Makkah semua kemusyrikan dilenyapkan, berhala-berhala dihancurkan, kemenangan besar. Apa pelajarannya hadirin? Tentang husnudzon kepada Allah, berbaik sangka terhadap hal yang terjadi pada kehidupan kita. Jangan pernah merasa tidak puas dengan ketetapan Allah, apalagi sampai buruk sangka. Tapi mungkin karena boleh jadi peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan dan tidak mengenakan kita itu ujungnya memberikan kemenangan yang besar. Anak kita ditolak di Universitas Anu, boleh jadi Allah sudah menyiapkan tempat terbaik untuk belajar anak kita. Usaha orang gagal di tempat ini dan terjebak grup wahid, boleh jadi sedang disiapkan bisnis lain yang lebih bersih dan halal dan lain-lain. Karena semua ini Allah cantumkan dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Potongan ayatnya, asa an tuhibbu syai'an, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kita
Mikahewa sesuatu, Mikahewa bahasa Indonesia apa ya? Membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Lihat ujung ayatnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, ayo marani mana pendidikanmu. Itu hanya orang kan. Apalagi tidak menerima takdir serta berburuk sangka pada Allah. Nah ya Allah. Nah, makin apa? Padahal abdi teh sholat subuh tak pernah bolong. Sok tambahan sedekah di samping subuh. Nah, gitu. Terima. Sebagai penelapan dadanya Nabi menerima butir-butir tadi. Untuk pernah merasa saya itu Rasulullah. Dulu taat boleh, meskipun orang kafir tidak memaksakan kehendak. Jadi lagi-lagi husnudon inilah pelajaran mahalnya, panjang lebarnya, intinya kalinya. Kalian Rasulullah bersabda, la yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali wa huwa yuhsinu billahi dzan, kecuali kita dalam keadaan berhusnudon kepada Allah, memperbagus sangkaan kita. Nah, dari itu para hamba Allah, mudah-mudahan bulan Dzulqa'dah di mana kita berada sekarang, dari peristiwa yang dari Nabi tadi, mari kita belajar menerima keadaan dan ketetapan atau takdir apapun yang telah ditetapkan Allah. Maka dengan begitu mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menyiapkan takdir-takdir kemenangan yang besar untuk kehidupan kita di kemudian hari. Maka syaratnya adalah husnuzon. Jangan ada su'uzon terhadap apapun yang telah Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Para hamba Allah, kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, itu iktibar pengajaran dari sejarah atau sirah yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Maka jika ada yang bisa melaksanakan umroh, maka sangat elok jika bisa dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi SAW melaksanakan umroh kecuali seluruhnya ada di bulan Dzulqa'dah. Rasulullah 4 kali melaksanakan umroh. 1 tahun ke-7 tadi umroh Qadrah, 2 setelah Fathu Makkah. Kan Rasulullah 3 bulan di Mekah, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Terus tahun ke-9, kemudian tahun ke-10, yaitu sekaligus dengan haji wadahnya. Jika ada yang bisa umroh di bulan ini, berbahagialah. Terus dapat tilas mungkin ke beberapa tempat, termasuk ke Hudaybiyah, di mana di situ ada masjidnya. Mungkin guide-nya nanti akan menceritakan lagi. Cuma ketika berbicara sirah begitu di tempatnya kan beda penjiwaannya. Ketika diceritakan gitu, ya Allah, terbayang nih, datang ketemu Gua Hiro, datang itu, ya Allah, kebayang aslinya dari mata rada baik ke hari kamu gitu, rada mendidih darah keimanan teh. Jadi mau hari lagi pek lah gitu, karena keimanan sedang tinggi-tinggi. Mudah-mudahan kita bisa mengunjungi Baitullah, kota suci, dan beribadah di dalamnya. Dan sudah umroh bisa umroh lagi, yang belum haji mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji yang mabrur. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Majlis kami kembalikan mengenai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.